Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung kelas C6 kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas isu kontemporer pada korupsi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kelompok kami terdiri dari 5 orang yang beranggotakan Andi Bosiwi, saya sendiri, Bagas Rispani, Abisar Al-Ghifari, Aditya Pratama, dan Ayasi Nabila. Selanjutnya, materi presentasi yang akan kami bahas yaitu yang pertama mengenai pra-analisis dengan identifikasi isu korupsi dengan metode pentahelix. Yang kedua yaitu menangkis isu dengan menemukan isu prioritasnya dengan metode USG. Lalu analisis akar masalah dengan metode fishbone. Lalu menemukan alternatif pemecahannya dengan metode SWOT rekomendasi. Dan yang ketiga yaitu penyelesaian isu dengan metode tabel. Memasuki materi, kami akan menjelaskan apa itu korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara secara hukum untuk keuntungan pribadi atau orang lain sehingga menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Yang berikut adalah macam-macam korupsi. Yang pertama yaitu korupsi ekstorsif, di mana tindakan korupsi yang berupa suruhan yang dilakukan pengusaha pada penguasa. Yang kedua yaitu korupsi manipulatif, dengan tindakan korupsi yang dilakukan oleh pengusaha untuk mendapatkan kebijakan atau aturan atau keputusan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi usaha ekonominya. Ketiga yaitu korupsi nepotistik dan kronisme, yaitu dengan tindakan korupsi terjadi karena ada ikatan keluarga, pertemanan, dan sebagainya. Yang keempat yaitu korupsi subversif, di mana tindakan korupsi yang dilakukan dengan merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dipindahtangankan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi. Selanjutnya, teori penyebab korupsi. Yang pertama yaitu teori CDMA, yang merupakan teori dari Robert Kierkegaard, sering juga disebut sebagai CDMA teori. Menurut teori ini, korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Kedua yaitu teori Gunn. Menurut Jack Bolton, menunjukkan bahwa faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Ketiga yaitu teori solidaritas menurut Emil Durkheim. Yang ketiga yaitu teori solidaritas sosial menurut Emil Durkheim, yang dimana teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya. Solidaritas sosial itu sendiri memang merupakan unit yang abstrak. Emil Durkheim berpandangan bahwa individu secara moral, netral, dan masyarakatlah yang menciptakan kepribadiannya. Selanjutnya pentahelix. Pentahelix ini merupakan kolaborasi antara 5 elemen besar untuk melakukan sinergisitas bersama dalam upaya bahu dalam memberantas korupsi. Dan ada 5 elemen pentahelix yang saya bagi. Yang pertama, pemerintah, akademik, media, masyarakat, dan pengusaha. Yang pertama, pemerintah. Pemerintah maksudnya itu pemerintah dan penegak hukum belum maksimal dalam membuat kebijakan terhadap pelaku korupsi sehingga proses korupsi tersebut terhambat atau bisa prosesnya sangat lama. Yang kedua, akademik. Kurangnya ilmu dan pengetahuan mengenai nilai-nilai berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, media. Peran media dalam memberikan informasi mengenai kasus-kasus dan pelaku korupsi masih kurang maksimal. Yang keempat, masyarakat. Rendahnya rasa kepedulian masyarakat dan pengetahuan dalam upaya pemberantasan korupsi. Yang terakhir, pengusaha.
kurang kesadaran dalam menciptakan bisnis yang bersih dari perilaku korupsi, sehingga maraknya praktik korupsi di bidang perizinan untuk memperlancar usahanya. Teknik analisis USG. Teknik analisis USG atau urgency, seriousness, and growth adalah salah satu metode scoring individual prioritas isu yang harus diselesaikan. Pada tahap ini, masing-masing masalah dinilai tingkat resiko dan dampaknya. Bila telah didapatkan jumlah, maka dapat menentukan prioritas masalah. Biasanya poin yang digunakan adalah poin antara rentang 1-5 atau 1-10. Untuk urgensi sendiri, urgensi merupakan seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas, dikaitkan dengan waktu yang tersedia dan seberapa keras tekanan isu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi. Seriousness merupakan seberapa serius isu tersebut perlu dibahas, dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut, atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak diselesaikan. Growth merupakan seberapa kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang, dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk bila dibiarkan. Berikut merupakan contoh teknik analisis USG dengan masalah yang ada di korupsi. Masalah pertama yaitu sifat tamak rakus pada manusia. Masalah kedua adalah lemahnya penegakan hukum. Masalah ketiga adalah sikap acuh lingkungan internal organisasi terhadap tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum. Yang keempat adalah keterdesakan ekonomi pelaku dari korupsi tersebut. Dan yang kelima adalah secara keseluruhan para stakeholder tidak mewakili aspirasi yang ada dan lebih mementingkan kepentingan satu pihak, baik pengusaha, akademisi, media ataupun masyarakat. Berikut merupakan total dari USG. Untuk U sendiri merupakan urgensi, S seriousness, G growth. Dari masing-masing poin USG tersebut didapatlah total yang paling tinggi merupakan masalah nomor 2, yaitu lemahnya penegakan hukum, dan poin yang paling rendah merupakan keterdesakan ekonomi. Analisis fishbone. Analisis fishbone atau Ishikawa adalah suatu penegakan struktur yang memungkinkan dilakukan suatu analisis lebih terperinci dalam menemukan penyebab-penyebab suatu masalah, ketidaksesuaian, dan kesenjangan yang ada. Berikut merupakan contoh analisis fishbone diagram untuk permasalahan korupsi. Terdiri dari individu, aturan, lingkungan, dan organisasi. Yang dimana untuk individu memiliki sub serakah, rendahnya soft skill. Untuk aturan memiliki sub lemahnya peraturan perundangan, kurangnya tingkat penyelesaian penyidikan. Dan lingkungan memiliki sub korupsi masih dianggap lumrah, perkembangannya kebiasaan korupsi. Dan organisasi memiliki sub manajemen menutupi keteladanan pemimpin. Oke, selanjutnya SWOT atau strength dan kekuatan. Yang di sini ya, korupsi telah diketahui dan menjadi budaya bangsa. Korupsi dapat membuat pekerjaan terselesaikan dengan cepat, kesejahteraan bagi pelaku meningkat. Sedangkan weakness kelemahannya, rendahnya kesadaran akan pentingnya peningkatan pendidikan moral, pengawasan yang kurang oleh instansi atau lembaga terhadap penggunaan data. Selanjutnya opportunity, yaitu peluangnya. Dengan anggarannya mampu meningkatkan pendapatan pegawai, membuat aplikasi untuk mempermudah akuntabilitas, mempermudah alur penggunaan dana. Threats atau ancamannya, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, institusi dan nilai-nilai demokratis yang roboh, keadilan dan nilai etika yang roboh. Selanjutnya, rekomendasi penyelesaian isu. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penyebab isu korupsi yaitu kurangnya pendidikan terkait dengan pengetahuan dan pengajaran mengenai nilai-nilai luhur dalam berbangsa dan bernegara, seperti nilai integritas, kejujuran, etika, dan rasa tanggung jawab. Berikut ditampilkan alternatif penyelesaian isu korupsi. Adapun alternatif penyelesaiannya yaitu dengan cara menjadikan mata kuliah anti korupsi menjadi kurikulum nasional di perguruan tinggi dan pembaruan kurikulum pendidikan yang berfokus pada peningkatan integritas siswa. Kemudian, tahapan setiap alternatif. Yang pertama, pemerintah membuat kebijakan
tentang mata kuliah anti korupsi dan kurikulum yang dapat meningkatkan nilai integritas anak bangsa. Yang kedua, masyarakat ikut serta mendukung pemerintah dalam upaya memberantas korupsi, mulai dari hal terkecil dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, akademisi mengikuti setiap kebijakan yang telah dibuat pemerintah terkait pelaksanaan pembelajaran guna menanamkan nilai-nilai luhur anak bangsa. Yang keempat, pengusaha dapat mendukung akademisi melalui bidang ekonomi. Yang kelima, media dapat membantu melalui penyampaian informasi ke setiap kalangan masyarakat. Adapun hasil yang diharapkan yaitu terbentuknya anak bangsa dengan jiwa yang memiliki nilai-nilai luhur, berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun pihak yang terkait yaitu pemerintah, masyarakat, akademisi, pengusaha, dan media. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.